Nah, kemudian ada satu teori lagi yang sangat penting namanya invariant set theorem ya. Invariant set theorem ya. Dari Lassalle ya. Ini kalau Anda buka di buku misalnya Serta ini disebut Lassalle. Tapi sebetulnya teorema ini itu ditemukan secara terpisah oleh seorang Prancis Lassalle dan seorang dari Rusia Krakowski ya. Aduh, saya tulisannya lupa ya. Krakowski kalau nggak salah. Pakai V. Jadi kadang-kadang ditulis Lassalle Krakowski teorem, kadang-kadang Lassalle. Jadi satunya ditemukan temannya Vladimir Putin, satunya Vladimir Zelensky ya. Satunya NATO, satunya Rusia. Jadi teorema Lyapunov ini kan lambang kesuksesan Rusia dalam aerospace program ya. Kalau teori linier Anda, Kalman filter dan lain-lain itu lambang kesuksesan program aerospace Amerika. Mereka sama-sama sukses diterapkan di program aerospace tahun 60-an. Jadi ini teori-teori warisan dari perang dingin ya. Nggak sederhana di balik semua apa itu ya. Nanti kalau rudal Iskandarnya Rusia itu sebetulnya di baliknya ada apa itu? Kalau rudal Patriot Amerika itu dulu yang dibanggakan adalah jaringan saraf tiruan. Ya, jaringan saraf tiruan itu udah diterapkan, artificial neural network itu udah diterapkan di persenjataan Amerika mulai tahun 80-90-an ya. Di kita biasanya terlambat sekian tahun. Jadi biasanya di teknologi aerospace dan teknologi perang dulu beberapa kemajuan mutakhir dalam sistem teori itu ditemukan. Ya sekarang ada reaktor nuklir untuk energi listrik ya, tapi ya nuklir digunakan dulu untuk buat bom atom ya. Dua kota lenyap ya, Hiroshima sama Nagasaki ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita lah dari kejahatan-kejahatan sistemik seperti itu yang serem ya. Atau kengerian yang seperti itu ya. Saya nggak bisa menilai itu apa disebut kejahatan atau enggak ya. Tapi kalau saya disuruh buat bom atom gitu loh, kalau saya bisa, saya kayaknya nggak mau ya. Teori himpunan invarian ini pentingnya apa? Kadang-kadang kondisi V dot itu tadi tidak bisa dibuktikan definite negatif, tapi hanya bisa dibuktikan semi definite negatif. Nah, teorema invarian ini bisa membuat walaupun V dotnya itu semi definite negatif, tapi diterapkan nanti teorema himpunan invarian ini, kita tetap bisa mengklaim bahwa origin itu asymptotically stable ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Tes. Iya Pak, baik Pak. Tes, oke.
Kita sekarang masuk ke sebelum ke Lasal ya. Ini dulu aja ya. Ke Lyapunov indirect method yang disebut Lyapunov linearization ya. Metode ya. Ini khusus hanya untuk mencari kestabilan lokal dan tidak ada kestabilan global. Dan khusus untuk sistem yang time invariant atau autonomous ya. Pembicaraan kita jadi kalau sistemnya seperti ini, X dot sama dengan Fx, kemudian sistem ini misalnya bisa diuraikan dengan deret Taylor ya, yang analitik dan smooth. Nah kemudian jadi seperti ini ya. Yang HOT itu maksudnya higher order terms ya, mulai pangkat 2 dan seterusnya. Yang pangkat satunya dikumpulkan jadi satu suku ini. DF per DX yang dimasukkan pada saat X itu sama dengan origin, itu nanti karena sudah dimasukkan angkanya X pada saat origin, itu nanti akan sama dengan sebuah matriks ya, A adalah DF per DX turunan parsial dari F terhadap X pada saat X sama dengan origin ya. Ini matriks N kali N. Ya. Nah, maka Lyapunov membuktikan kalau kestabilan sistem nonlinear X dot sama dengan Fx ini, kestabilan lokal origin dari sistem X dot sama dengan Fx, tentu dengan asumsi kita origin itu equilibrium ya. Jadi kita sedang membicarakan stability dari originnya. Nah, teoremanya bunyinya seperti ini. Kalau A itu nilai eigennya semua di sebelah kiri sumbu khayal, atau sistem hasil linearisasi itu stabil asimptotis, maka titik equilibrium sistem non-linear yang diaproksimasi juga stabil asimptotik lokal. Ya. Kalau sistem linearisasi menghasilkan sistem nggak stabil, maka titik equilibrium sistem non-linear aktual tidak stabil lokal ya. Kalau linearisasi menghasilkan sistem yang stabil marginal, artinya ada satu yang bagian realnya itu nol, maka sistem non-linear aktual itu tidak bisa ditentukan kestabilannya. Nah, jadi ini teorema ini sangat sering digunakan. Sekali lagi ini juga jenis teorema matematis ya, ini bisa dibuktikan secara matematis. Nah, ini contohnya sistem seperti ini misalnya. Ini kita cek dulu kalau 00 itu adalah equilibrium ya. Masukkan X1 dan X2 0, suku atas maupun bawah ini 0, jadi betul. Nah, terus itu fungsinya smooth ya, bisa mudah diturunkan. Kita ambil DF per DX ya, masukkan angka X1, X2 0, dapat 1, 1, 1, 0. Nah, cari eigenvalue-nya ya. Nilai eigennya ini plus 1. Ada dua nilai eigen plus 1.
maka sistem ini nggak stabil secara lokal ya. Nah, kalau sistem pendulum kita pakai teori ini mirip. Ini dapat matrik A-nya ini nilai eigennya plus minus J ini di batas ya, jadi kestabilannya tidak jelas. Nggak bisa ditentukan pakai teorema indirect Lyapunov ini. Nah, sedangkan untuk equilibrium yang P0 bisa Anda buktikan ini nilai eigennya ada nggak stabil ya. Jadi ini kesimpulannya titik equilibrium ini tidak stabil. Nah, kalau titik equilibriumnya dari redaman, ini persamaan Lyapunovnya seperti ini, ya persamaan state space-nya. Nanti tinggal Anda turunkan, dapat matriks Jacobian A-nya. Ini nilai eigennya semua bagian realnya negatif, maka equilibriumnya stabil asimptotik secara lokal. Nah, itu ringkasan singkat penjelasan dari teori linearisasi Lyapunov yang juga sangat powerful dan sangat sering digunakan. Tentu tidak sedahsyat teori direct Lyapunov approach ya. Barangkali itu kuliah kita hari ini ya. Kalau semua yang saya sampaikan ini tidak dianggap sebagai kebenaran final ya. Karena kompleksitas non-linear ini, kalau ada kesalahan ya saya mohon dimaafkan. Tolong Anda baca juga buku reference Slotan, Wei-Peng Li, dan Vidyasagar. Kalau ada yang kurang tepat, silakan saya disanggah. Jadi hari ini saya ringkas ya, membahas teori Lyapunov direct maupun indirect untuk sistem autonomous yang merupakan inti dari kuliah kita, analisis Lyapunov ini ya. Nah, mudah-mudahan sisa waktu ke depan kita bisa mencoba mendalami lagi aspek detailnya atau contoh-contohnya ya. Mungkin juga sedikit ke yang lebih kompleks seperti penerapan teori kestabilan Lassal ya. Lassal invariant set theorem maupun yang time varying atau aplikasi ya. Demikian mungkin dari saya sebagai tugas untuk minggu depan ya. Tolong ringkaskan, sebutkan dua teori Lyapunov utama ya. Yang untuk autonomous yang direct method maupun yang indirect, baik yang untuk kestabilan maupun ketidakstabilan itu disatukan ya. Baik untuk yang dengan linearisasi maupun yang direct yang tanpa linearisasi, dan masing-masing tulis buktinya sesuai dengan pemahaman Anda ya. Bukti matematisnya itu Anda coba pahami, Anda tuliskan. Jangan diketik terlalu berat ya. Dikumpulkan Selasa depan. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.